5 dulu, atau 4 juga nggak apa-apa sih, karena tadi apa yang digabung sama 5, tapi udah kita ke 4 dulu. Jadi soal 4 ini ada garam LCl2 dilarutin 50 gram air, membeku pada negatif 10-an. Ada gliserol, konsentrasi sama membekunya sekian. Tentukan faktor Van Hoff LCl2. Oke, pertama kita buat ini yang A. Kita punya delta TF1 itu sama dengan KF dikali molalitas 1. Kemudian kita punya delta TF2 sama dengan KF dikali molalitas 2. Nah, kita tahu dari soal bahwa M1 sama dengan M2. Tapi kalau yang TF1 itu dikali I ya. Nah, pertama di sini kita punya hal yang sama, yaitu KF. KF-nya kan sama ya. Berarti kita bisa tulis dari sini bahwa delta TF1 per M1 dikali I sama dengan delta TF2 per M2. Nah, di sini molalitasnya itu sama, berarti kita bisa ilangin juga parameter molalitas. Yang dari sini kita nemu bahwa delta TF1 sama dengan delta TF2 dikali I. Yang ditanya I, faktor Van Hoff, berarti kita punya delta TF1 per delta TF2. Nah, di sini kita delta TF yang pertama itu 10,148. Yang kedua itu 3,820. Kenapa negatifnya langsung hilang? Karena titik beku air itu 0 derajat. Jadi kita punya ini 10,148 dibagi 3,82, hasilnya adalah 2,66. Oke, ini bagian A. Kemudian yang B, tentukan atom L. Karena molalitasnya sama, berarti kita bisa hitung dari molalitas. Jadi molal 1 itu kan sama dengan molal 2. Nah, ingat bahwa molal 1 itu adalah molnya LCl2 per massa air. Nah, ini sama dengan enggak, sorry. Kita enggak kayak gitu. Sorry. Jadi kalau buat ini kita nggak pakai, kita langsung dari delta TF-nya aja. Jadi kita kan punya delta TF 2 sama pakai, biar nggak bingung pakai delta TF 1 deh. Jadi nggak gini. Kan delta TF 2 itu sama dengan KF dikali M2. Nah, kita tahu bahwa M2 sama dengan M1, berarti kita bisa pakai delta TF 2 sama dengan KF dikali M1. Gitu. Nah, delta TF2-nya itu 3,82, KF-nya itu 1,858. Nah, molar satunya ini tuh massa LCl2 per massa molar LCl2 dikali massa air dalam Kg. Nah, kita masukin dulu angkanya. Kan ini 3,82, terus ini 1,858 dikali massa LCl2-nya itu 13,823. Massa molar LCl2-nya ini kita cari. Massa airnya itu 50 kali 10⁻³ . Kenapa? Karena harus satuannya Kg. Kan massa airnya yang dikasih gram. Nah, di sini kita bakal dapat massa molar LCl2 itu sama dengan 1,858 kali 13,823 dibagi 3,82 kali 50 kali 10⁻³. Hasilnya adalah sekitar 135 ya. Nah, kalau massa molar L berarti itu tinggal 135 dikurang, karena Cl-nya ada 2 berarti dikurang 71. Itu sama dengan sekitar 63,5. 63 lah. Nah, kalau 63 ini Cu
Berarti L itu Cu, kuprum. Kalau ini lihat di tabel periodik. Nah, berikutnya soal C. Pelarutan garam LCl2 itu prosesnya endotherm. Apakah energi kisi LCl2 lebih kecil dari total energi hidrasi ion penyusunnya? Jawabannya salah ya, karena jawabannya lebih besar. Kenapa lebih besar? Jadi kan ini LCl2, dia mau dilarutin ke air. Kalau misalnya entalpi hidrasinya lebih gede, berarti dia bakal exotherm. Tapi karena entalpi hidrasinya lebih kecil, kalau endotherm itu entalpi hidrasinya bakal lebih kecil daripada energi kisinya. Gitu. Jadi endo berarti kisi lebih besar dari hidrasi. Kenapa? Karena kan delta H pelarutan sama dengan energi kisi dikurang energi hidrasi. Gitu. Jadi kalau hidrasinya lebih kecil, ya udah bakal, kan hidrasi itu bentar, ini harusnya ditambah atau dikurang ya? Bisa ditambah sih kalau enggak. Iya ditambah, ini ditambah. Jadi kalau entalpi hidrasinya negatif, lebih negatif, dia bakal exotherm gitu. Kan kalau energi kisi itu pasti positif ya. Udah pasti. Kalau nggak salah udah pasti positif. Jadi tinggal energi hidrasinya aja. Kalau hidrasinya lebih kecil, maksudnya lebih negatif. Nah ini emang agak ambigu soalnya ya. Jadi kalian bisa tulis pemahaman kalian aja. Itu, atau ini kita cari dulu ya. Enthalpy solvation, enthalpy. Nah kalau ini kan ada definisinya nih. Jadi dia ya disosiasi tambah lattice energi. Atau kalau misalnya yang lain, nah ini energi kisi kan positif, terus energi hidrasinya negatif. Berarti ini tinggal dijumlahkan. Nah ini benar. Jadi ini ditambahin ya. Jadi delta H solvasi itu kan energi kisi tambah energi hidrasi. Kalau misalnya energi kisinya lebih kecil, nah mungkin ini nilainya ya. Mungkin ini nilainya yang lebih kecil ya, bukan negatif positifnya sepertinya. Karena kalau kita lihat lattice energi itu harusnya negatif. Jadi oke, jadi gini nih. Kan delta H sol itu sama dengan energi kisi ditambah delta H hidrasi. Nah, kalau misalnya energi kisi lebih kecil, kita sebutlah lebih negatif. Enggak. Kalau misalnya lebih negatif dari entalpi hidrasi, ya jadinya negatif tambah negatif jadi endotherm gitu. Jadi energi kisi harus lebih kecil, lebih besar. Mungkin ini maksudnya positif negatif termasuk ya. Jadi kalau nggak salah entalpi hidrasi itu harusnya selalu negatif. Sedangkan enggak. Harusnya energi kisi yang selalu negatif. Oh enggak gini. Jadi kalau misalnya energi kisi lebih kecil, energi kisi kan selalu negatif ya. Mungkin maksudnya lebih negatif. Itu berarti ya reaksinya bakal jadi exotherm gitu. Kan negatif tambah misalnya ini positif. Kalau positifnya kurang gede, berarti kan dia bakal negatif. Padahal di sini endotherm harusnya positif gitu. Gitu. Jadi kesimpulannya adalah kalau entalpi hidrasi, kita lihat hidrasi ya, mana entalpi hidrasi.
Nah ini juga ngesennya tuh definisi energi sama enggaknya tuh bisa positif negatif gitu. Jadi ini harus dikasih dulu definisinya maksudnya apa. Tapi secara umum harusnya energi kisi itu selalu negatif gitu. Nah berikutnya yang D, titik didih larutan yang dapat dari pencampuran 50 ml gliserol dan 50 ml LCl2. Nah ini harusnya ada data massa jenis, cuman karena nggak dikasih kita asumsikan massa jenisnya 1 gram per mili. Jadi sama aja kayak 50 gram gliserol sama 50 gram LCl2. Nah, di sini kita punya delta TF. Jadi ini C. Nah, kita cari dulu molalitas LCl2. Nah, kalau ini tuh kan agak nyampur ya antara elektrolit sama enggak. Nah, kita cari molalitas LCl2 tapi udah kita modif dengan faktor Van Hoff-nya. Jadi kita harus pertimbangin faktor Van Hoff. Jadi kalau misal mau ditulis delta TB-nya itu harusnya kayak gini, Kb dikali molalitasnya gliserol ditambah molalitasnya LCl2 dikali faktor Van Hoff. Gitu. Jadi kenapa harus ada faktor Van Hoff di bagian sininya? Karena koreksi jumlahnya. Kan kita nulis gini, molalitas LCl2 itu kan molnya LCl2 per massa air kan. Nah masalahnya di larutan itu bukan molnya LCl2 tapi LCl2-nya jadi L2 plus tambah 2Cl min. Jumlah molnya lebih banyak. Makanya kita koreksi pakai faktor Van Hoff. Jadi faktor Van Hoff ini buat koreksi. Jadi kurang lebih caranya gini. Jadi molalnya si gliserol tambah molalnya LCl2 dikali I. Gitu. Ya mungkin kalau di video ini ada salah boleh di koreksi ya di komen.